Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang untuk para siswa SMP HSG Gemilang. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah dan doa membelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Untuk pekan ini kita akan melanjutkan IPA terlebih dahulu ya, sainsnya, baru nanti di pekan berikutnya akan melanjutkan matematika. Pembahasan kita ada di bab 2, yaitu tentang bioteknologi, namun di pekan ini akan lebih kepada introduction-nya atau perkenalannya saja. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, salah satunya. Yang pertama sebenarnya tentang bioteknologi sendiri itu terdapat dalam salah satu surat, insya Allah surat yang ada di juz 30, yaitu surat Abasa, di ayat ke-24 sampai ayat ke-32. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yanzuril insanu ila ta'ami. Ya, yang artinya untuk dari ayat 24 sampai 32 itu, hendaklah manusia melihat makanannya, dari apakah ia dijadikan. Ini adalah salah satu contoh dari bioteknologi sendiri. Ya, kemudian di ayat 26-nya, kami gemburkan tanah segembur-gemburnya, kemudian dan buah anggur dan rutop, ya, atau nama lainnya dari kurma yang dimakan pada waktu masak, dan seterusnya, ya, terutama di ayat ke-24-nya. Oke, yang akan kita bahas pembahasannya utamanya adalah tentang memahami kelangsungan hidup makhluk hidup dengan penerapan bioteknologi. Yang pertama adalah pengertian dari bioteknologi sendiri. Bios itu adalah hidup, dan teknologi adalah segala hal yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memecahkan permasalahan atau menghasilkan produk bermanfaat yang mempermudah kehidupan manusia. Langsung pada contohnya, produk bioteknologi sendiri ada yang sering kalian dengar atau kalian makan, mungkin sebagian, ada beberapa juga yang tentu saja sebaiknya kita hindari ya, yaitu tape, tempe, brem, bir atau whisky, yang jelas itu ini sebagai contoh saja, cuka, yogurt, keju, dan roti. Nah, kemudian macam bioteknologi sendiri ada dua, yaitu bioteknologi tradisional atau yang sederhana dan bioteknologi modern. Yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini khususnya pada bioteknologi tradisional atau yang sederhana. Ciri-cirinya apa? Bioteknologi tradisional dilakukan secara sederhana, tidak diproduksi secara massal, tidak menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, dan menggunakan organisme jamur dan bakteri, yang sebenarnya sudah sedikit disinggung di SD. Pemanfaatan bioteknologi tradisional, misalnya pada pembuatan bahan-bahan makanan, kemudian obat-obatan, dan juga bahan bakar. Yang pertama adalah tempe. Ya, siapa yang nggak suka tempe atau nggak makan tempe? Menggunakan jamur Rhizopus oryzae. Ya, ini juga sering muncul di soal-soal terutama. Kemudian oncom menggunakan jamur Neurospora cytophilia. Kemudian untuk tape menggunakan jamur Saccharomyces cerevisiae. Kemudian untuk kecap jamur Aspergillus wenti. Ya, dan mentega dibuat dengan mengaduk krim susu sampai tetesan mentega memisahkan diri dari cairannya. Mikroorganisme yang berperan yaitu Propionibacterium. Ini adalah nama-nama dari makanan yang menggunakan bioteknologi sederhana tadi, ya, tidak diproduksi secara massal, kemudian menggunakan bahan-bahan sederhana, banyaknya dari jamur atau bakteri. Ya, dan ini yang sering muncul biasanya di soal autor yang ditanyakan atau yang paling dekat dengan kehidupan kita. Selain itu juga minuman fermentasi, ya, intinya menggunakan alkohol, karena itu makanya masuk kepada homer ya. Untuk roti sendiri dengan bantuan
yeast, nama lainnya, atau ragi, sehingga roti dapat mengembang. Untuk keju, susu dipadatkan dan diasamkan menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus yang sama seperti dalam pembuatan yogurt atau nata de coco. Sayuran fermentasi atau acar menggunakan bantuan bakteri Lactobacillus streptococcus atau Piacoccus. Ya, kemudian obat-obatan antibiotik, zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme atau jamur bakteri untuk menghambat pertumbuhan mematikan bakteri atau organisme lain, yaitu Penicillium notatum. Itu biasanya ada di obat-obatan yang diberikan. Kemudian bahan bakar, ada juga yang dalam bentuk alkohol, ya. Ini kita skip dulu. Ya. Jadi pada dasarnya, bioteknologi konvensional meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman. Menciptakan sumber makanan baru, misalnya dari air kelapa dapat dibuat nata de coco, dapat membuat makanan yang tahan lama, misalnya asinan. Secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian rakyat karena bioteknologi konvensional tidak banyak membutuhkan biaya. Itu salah satunya ya kalau dari sisi kesimpulannya. Ini yang tadi kesimpulannya juga, tempe Rhizopus oryzae, kemudian kecap Oligosporus, tauco, Aspergillus wenti, ya, dan seterusnya. Nah, untuk membuat tempe, selain diperlukan bahan dasar kedelai, juga diperlukan ragi. Ragi merupakan kumpulan spora mikroorganisme. Dalam hal ini, sebutan nama lainnya adalah kapang. Dalam proses pembuatan tempe, paling sedikit diperlukan 4 jenis kapang dari genus Rhizopus, yaitu Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae salah satunya. Nanti akan seperti, makanya ada putih-putih ya, yang mengikat-ngikat dari biji kedelai itu dalam bentuk fermentasi menjadi produk tempe. Ya, kalau tape sendiri dibuat dari bahan dasar ketela pohon dengan menggunakan sel-sel ragi. Ragi menghasilkan enzim yang dapat mengubah zat tepung menjadi produk berupa gula dan alkohol. Nah, ini dia yang menjadi pembahasan ya. Jadi sebaiknya produk yang baiknya kita hindari karena ada kandungan alkohol yang membuat kita ragu intinya ya. Oke, itu pembahasan tentang bioteknologi konvensional. Nanti tugasnya akan Ustazah informasikan di grup ya. Jadi untuk pekan depan kita ke matematika dulu, baru pekan berikutnya lagi kita ke bioteknologi modern. Ya, sekian dari Ustazah. Semoga semakin bersemangat membahas tentang bioteknologi. Nanti akan dicoba beberapa bioteknologi ketika sudah masuk ya, sudah ada di pondok. Nanti kita akan coba pembuatan yang paling sederhana atau berkunjung ke tempat-tempat yang mudah pembuatannya. Tapi dalam kondisi sekarang yang paling baik adalah membuatnya ya. Nanti akan membuatnya insya Allah untuk prakteknya ya. Sekian dari Ustazah. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.